Sorit Penunggu Pekarangan. Alitim. Kejadian ini dialami oleh keluarga Rohman, warga Tuban. Gara-gara membuang air panas sembarangan, anak Rohman tertimpa bencana. Begitu air seember dibuang ke pekarangan belakang rumah, mendadak anak laki satu-satunya yang masih berumur 5 tahun menjerit-jerit kelojotan. Rohman menyaksikan keganjilan itu tidak habis pikir. Dedi, anak laki-lakinya itu meronta-ronta kepanasan. Padahal sedikit pun tidak terlihat bekas luka mendera di tubuhnya. Dari sore hingga esok harinya tangisnya tidak pernah berhenti. Tentu bikin kelimpungan Rohman dan istrinya. Berbagai bujuk rayu dilakukan, tapi semuanya seperti sia-sia. Bahkan pagi itu kondisi Dedi makin memburuk. Kejadian ini dialami sore itu ketika saat maghrib tiba. Rohman membuang air panas bekas rebusan jagung di belakang rumahnya. Usai membuang di pekarangan yang tidak dirawat hingga tumbuh semak-semak liar itu, ia pun berangkat ke masjid yang berada tidak jauh dari rumahnya. Maghrib itu Rohman melakukan sholat berjamaah. Namun begitu dia turun dari masjid, beberapa tetangga menjemputnya. Dia mendapatkan berita tidak baik. Anaknya tanpa sebab yang pasti tiba-tiba meronta tidak karuan, persis seperti cacing yang kepanasan. Aduh, panas, panas. Teriak anaknya itu. Ia mendapat penderitaan si anak. Ia lantas memanggil beberapa keluarga untuk ikut menenteramkan Dedi. Tapi lagi-lagi upaya ditempuh tidak membuahkan hasil. Sampai pagi hari segala upaya untuk menenangkan Dedi tidak ada hasil. Baru siang harinya ada kerabat yang mengusulkan agar dicarikan pengobatan alternatif ke orang pintar. Melihat kejadiannya yang tanpa sebab, keluarga Rohman percaya jika penyakit Dedi tidak wajar.
Dugaan itu ternyata benar. Paranormal yang didatangi oleh Rohman mengatakan, jika anak balitanya mendapat penyakit akibat amarah dedemit. Konon, saat Rohman membuang air panas di semak-semak belakang Rohman, ada makhluk halus yang sedang bermain-main. Akibatnya sekujur tubuh dedemit melepuh dan kelojotan tidak karuan, sama persis seperti yang dialami Dedi. Sakit akibat pembalasan si demit ternyata tidak juga dilepas sebelum Rohman menyadari kekilafannya dan meminta maaf pada lelembut yang tinggal di belakang rumahnya itu. Iya Ki, saya memang salah Ki. Air panas itu seharusnya saya buang ke kamar mandi, bukan di tempat sembarangan. Saya sanggup meminta maaf Ki. Ujar Rohman mengakui kesalahannya pada orang pintar itu yang disebut Ki. Meski Rohman bersedia meminta maaf, tapi pernyataan dia tidak cuma diungkapkan lewat batin dan kata-kata. Berdasarkan hasil interaksi orang pintar dan si demit, ungkapan minta maaf itu harus dibarengi dengan pemberian sesaji yang diletakkan di belakang rumahnya. Oleh si Mbah Dukun itu diputuskan sesaji yang diminta demit akan diberikan, asalkan tidak berupa tumbal nyawa manusia. Sesuai dengan permintaan yang diminta, Rohman menyediakan sesaji berupa kembang telon, bakaran menyan, telur ayam kampung, dan ubo rampe lainnya. Ternyata benar, setelah seluruh prosesi permintaan maaf sudah dipenuhi, tidak lebih 5 menit penyakit yang diderita Dedi tiba-tiba hilang dengan sendirinya. Selebihnya Rohman kepada demit minta agar tidak menggunakan pekarangan sebagai tempat tinggal. Untung saja si demit cukup baik hati. Dengan serta-merta mau meninggalkan pekarangan rumah Rohman, asalkan semak belukar yang tumbuh liar di pekarangan itu dibersihkan. Kata si demit, tempat yang tidak terawat dan banyak semak belukar cukup menggiurkan dirinya untuk mendiaminya. Sadar dengan kesalahan yang nyaris membuat celaka anak semata wayangnya, ingatan Rohman ketika itu langsung tertuju pada petuah-petuah yang pernah dia terima dari orang tua dulu. Kakek dan nenek Rohman dulu selalu mengingatkan jangan sembarang membuang sesuatu pada saat maghrib. Kabarnya pada waktu menjelang malam itu, para dedemit pada keluar dari sarangnya untuk mencari makan. Nah, sepertinya si demit menunggu pekarangan belakang rumah Rohman bermaksud keluar sarang untuk mencari makan. Sialnya bukan makanan empuk yang bisa dia santap, melainkan air panas yang mengguyur sekujur tubuhnya yang mungil. Karena merasa kepanasan dan bercampur jengkel, dia murka dengan langsung menurunkan kutukan pada anak Rohman. Inilah cerita dari Rohman, warga Desa Semanding, Tuban, bersama tim Jimat.